Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Oktaviani, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Fitrisari dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Abni Hernita dari kelas PIAUD 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan kembar yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Pendiri kerajaan Samudra Pasai ini adalah Malikul Al-Saleh, sekaligus raja pertama di kerajaan ini. Nama asli dari Sultan Malikul Saleh adalah Meurah Silo. Setelah itu, Sultan Malikul Saleh menikah dengan Putri Ganggang, anak dari Sultan Perla. Jadi, diketahui bahwa pusat pertama kerajaan ini adalah muara Sungai Pausangan. Ada 2 kota yang terletak berseberangan di muara Sungai Pausangan ini, yaitu Pasai dan Samudra. Kota Samudra terletak lebih ke pedalaman, sedangkan Pasai terletak lebih ke muara. Samudra Pasai merupakan kerajaan tertua dan pusat kegiatan keagamaan di Kepulauan Nusantara. Kerajaan ini bertahan sampai tahun 1571 Masehi atau selama 3 tahun. Pada tahun 1524 Masehi, kerajaan ini dianeksasi oleh Raja Aceh, yaitu yang bernama Ali Mukhayat Shah. Dan penyebaran agama Islam beralih ke Malaka pada tahun 1400 Masehi sampai 1511 Masehi. Samudra Pasai bukan saja menjadi tumpuan perhatian para pedagang Arab dan Parsi, tetapi juga menarik perhatian para ulama dan cendekiawan dari negara Arab dan Parsi untuk datang ke kota ini dengan tujuan menyebarkan agama dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di kerajaan Samudra Pasai ini, ilmu yang diajarkan pada lembaga pendidikan ada 5. Yang pertama, dasar-dasar ajaran Islam. Yang kedua, hukum Islam. Yang ketiga, kalam dan teologi. Yang keempat, tasawuf. Dan yang kelima, tafsir dan hadis. Selain itu, pengetahuan agama dan pengetahuan umum, kesusastraan Arab dan Parsi turut pula diajarkan di sini. Islam di Kerajaan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 Masehi, di mana sultan dan rakyatnya sangat antusias atas kedatangan Islam. Di sini ada 2 ulama dari Jawa yang menamatkan pengajiannya di Malaka, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Malaka merupakan pusat kunci dari mana Islam masuk dan menyebar ke seluruh bagian lain di Nusantara. Di negara Malaka yang terkenal sebagai perdagangan internasional, di mana para sultannya turut mendukung proses islamisasi dengan cara meningkatkan pengalaman Islam dan pemahaman terhadap Islam, yang telah dilukis oleh Tom Price, sebagaimana dikutip oleh A.C. Milner sebagai orang yang telah mengajarkan pengetahuan agama Islam kepada para raja-raja dan negara-negara Melayu. Kaum ulama saat itu sangat dihormati dan dihargai. Qadhi dan ahli fikih mempunyai kedudukan yang sama dengan
pembesar negara yang ada pada saat itu. Dimulai dari paruh abad ke-15 Masehi, di mana Islam telah menjadi unsur penting dalam kehidupan, di mana Malaka ini merupakan pusat penyebaran Islam di bagian lain Nusantara. Islam yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Melayu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu Islam di Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1511 Masehi, di mana Aceh secara geografis terletak pada utara Pulau Sumatera. Aceh merupakan daerah pertama yang menerima Islam di Nusantara. Raja pertama di kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah merupakan seorang raja muslim yang berhasil menggabungkan pelabuhan-pelabuhan dagang di bawah kekuasaannya. Setelah itu, tahta kerajaan Aceh digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Salahaddin. Pada masa pemerintahan Salahaddin terjadinya kemunduran karena pada masa pemerintahannya ia menyerang Malaka. Setelah itu kekuasaan digantikan oleh Sultan Alauddin, di mana pada masa pemerintahan Sultan Alauddin ia berhasil memperluas wilayah, yaitu Aru dan Johor, dan bahkan ia dibantu dengan persenjataan dinasti Antomon, dan ia menyerang Portugis. Kekuasaan digantikan oleh Sultan Ali Aryad Shah, Sultan Sri Alam, Sultan Muda, dan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai jaya keemasannya itu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di mana pada masa Sultan Iskandar Muda Islam tersebar di berbagai ke negeri-negeri Melayu lainnya. Pengaruh dan kekuasaan Aceh Darussalam ini sangat dirasakan sampai ke wilayah Kepulauan Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu. Islam pun berkembang pesat, di mana Islam mendapat dukungan dari Mekah dan Madinah, dan mendapatkan keabsahan dari Mekah dan Madinah. Ada beberapa runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu pertama adalah wafatnya Sultan Iskandar Muda, di mana Sultan Iskandar Muda ini adalah orang yang berhasil mendapatkan Aceh Darussalam mencapai keemasannya. Dengan wafatnya Sultan Iskandar Muda membuat Kesultanan Aceh Darussalam ini goyah. Setelah itu, terjadinya perebutan tahta kerajaan antara putra atau putrinya Sultan Iskandar Muda. Itulah penyebab runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam.